isu pelanggaran HAM, dan yang kedua aspek sosialisasi isu pelanggaran HAM itu sendiri. Yaitu apakah betul ada pelanggaran HAM? Itu kan yang sekarang menjadi polemik, yang mesti disebarluaskan sebenarnya jadi pemahaman umum. Di periode kedua telah mengakui ada 12 pelanggaran HAM berat. Peristiwa penembakan misterius 8285, peristiwa ikuti dengan peristiwa Trisakti dan Semanggi 1 dan Semanggi 2 dalam kurun periode isu HAM 5 tahun sekali. Dan ini jadi permainan isu saja jadinya, tidak pernah ada upaya sungguh. Jadi partai politik, partai buruh misalnya, dengan alternatif leadernya Lula gitu, kemudian beraliansi dengan kelompok-kelompok pro demokrasi, jangan bergabung dengan partai politik anti dipolitisasi. Itu udah nggak ada itu lagi. Jadi mereka justru berhasil mengalahkan Jair Bolsonaro, Jokowinya Brasil. Brasil bukan hanya dari segi demokrasi, tapi juga dari segi lingkungan hidup. Hutan Amazon terancam hancur, kan di dunia ini cuma ada 3 hutan yang paling ditundingi sebagai paru-paru dunia: Amazon, Kongo, Papua. 02 ataupun yang menang 03, yang menang harusnya kedaulatan rakyat yang dipilih lewat sebuah sistem yang jujur dan adil. Ngomongin soal demokrasi dan mengaitkan demokrasi itu sesimpel soal pemilu, soal memilih dan membubuhkan suara di bilik-bilik suara di tiap kali pemilu. Soal infrastruktur demokrasi juga harusnya, kalau kita banyak punya interest soal demokrasi. 01, 02, 03 ngomongin demokrasi itu ngomongin infrastruktur demokrasi, bagaimana adanya kebebasan berpendapat dan berekspresi yang dijamin oleh konstitusi dan diteruskan. Artinya sejumlah besar masyarakat kelompok itu menjadi penyumbang saat itu ya, saat dilakukan bagi ini menarik ya, karena pertama dilakukan kurang dari persoalannya. Apakah memang generasi muda masih persoalan pelanggaran HAM berat di masa Orde Baru? Ya, ada aktivis milenial Bung Melki Sadek Huang ya, menghadapi agenda besar pesta demokrasi, dan bahkan ini pesta demokrasi terbesar di dunia ya, orang semua mengenal itu. Pesta demokrasi adalah kontestasi sirkulasi kepemimpinan elit ya. Nah, kita berhadapan dengan pilpres, pemilu legislatif, dan juga pilkada. Nah, kita tidak ingin pilpres itu menghasilkan penjahat dan bukan pemimpin. Pemilu substansinya adalah bagaimana tidak hanya untuk memilih orang baik menjadi pemimpin, tapi juga menghalangi orang jahat untuk berkuasa. Nah, kalau bicara Prabowo, jelas kok fakta membuktikan keputusan Dewan Kehormatan Perwira ya, dia terlibat dalam tindakan pidana, yaitu ya penghilangan kemerdekaan atau perampasan kemerdekaan dan juga penculikan yang dilakukan oleh tim Mawar dan juga tim Merpati yang dibentuk atas perintah Prabowo. Ya. Kedua, rekomendasi DPR sudah keluar, rekomendasi Komnas HAM sudah selesai. Kesalahan kita adalah tidak menindaklanjuti ya keputusan-keputusan itu, dan tahun lalu Pak Jokowi sudah mendeklar tentang 12 kejahatan HAM. Nah, hingga hari ini Prabowo belum pernah minta maaf kepada rakyat Indonesia atas kejahatan yang dia lakukan. Nah, kalau kita setuju mengatakan bahwa penculikan aktivis, penghilangan kemerdekaan, termasuk perampasan ya, termasuk penculikan adalah kejahatan, maka pelakunya adalah penjahat. Maka tidak mungkin pilpres ya yang seharusnya memilih pemimpin, justru kita rakyat dijebak dalam kejahatan-kejahatan demokrasi untuk memilih penjahat. Nah, ini yang ingin kita sadarkan pada publik, semua generasi, untuk tidak melupakan sejarah bahwa kita sedang berhadapan dengan situasi yang sangat menentukan arah bangsa ini. Kita memiliki tanggung jawab moral untuk memilih pemimpin dan bukan memilih penjahat. Kalau seorang penjahat terpilih dalam pilpres, maka ini menjadi ancaman bagi demokrasi, ancaman bagi ya masa depan hak asasi manusia, dan ancaman juga bagi pandangan dan hubungan Indonesia dengan dunia internasional yang pasti ya negara yang besar ini akhirnya diremehkan dan dianggap sebagai negara kecil yang berkompromi dengan kejahatan hak asasi manusia. Nah, ini yang kita khawatirkan. Oke. Langkahnya seperti apa? Ya, yang pasti ya rakyat kita bangun kesadaran ideologis, persatuan nasional rakyat yang memiliki kesadaran ideologis ya untuk melawan segala praktek kejahatan demokrasi, kejahatan hak asasi manusia. Ini harus kita konsolidasi
yang kemudian mengajak rakyat menarik garis yang tegas, garis demarkasi bahwa kita tidak akan pernah kompromi dengan segala bentuk kejahatan demokrasi, kejahatan terhadap kemanusiaan, apalagi kompromi dengan dengan pelaku kejahatan HAM itu sendiri, yaitu Prabowo Subianto. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.